Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, gabungan kelas A dan B akan mempresentasikan materi permasalahan pendidikan dan penanggulangannya. Baik, kita lanjut ke materi yang pertama. Saya, Siregar Alia Rahma, selaku pemateri pertama akan menyampaikan materi mengenai masalah pemerataan pendidikan. Yang pertama, apa itu pemerataan pendidikan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pemerataan berasal dari kata dasar rata yang berarti 1. Meliputi seluruh bagian, 2. Tersebar ke segala penjuru, dan 3. Sama-sama memperoleh jumlah yang sama. Sedangkan kata pemerataan berarti proses, cara, dan perbuatan melakukan pemerataan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemerataan pendidikan adalah suatu proses, cara, dan perbuatan melakukan pemerataan terhadap pelaksanaan pendidikan, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan pelaksanaan pendidikan. Yang berikutnya, setelah kita mengetahui apa itu pemerataan pendidikan, selanjutnya bagaimana kondisi pemerataan pendidikan di Indonesia. Kondisi tersebut dibagi menjadi 2, yaitu 1. Pemerataan pendidikan formal, 2. Pemerataan pendidikan non-formal. Pemerataan pendidikan formal sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pendidikan prasekolah dan sekolah dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan prasekolah merupakan pendidikan untuk anak yang belum menginjak pendidikan dasar atau pendidikan anak usia dini, misalnya playgroup dan taman kanak-kanak. Ketersediaan pendidikan prasekolah banyak ditemukan di daerah perkotaan. Sebaliknya, pendidikan prasekolah jarang ditemukan di daerah terpencil. Pendidikan sekolah dasar. Pendidikan sekolah dasar mulai dapat dirasakan pemerataannya di berbagai tempat di Indonesia, termasuk di daerah terpencil. Namun yang menjadi permasalahan adalah mutu pendidikan dasar yang tidak merata. Misalnya dari segi sarana prasarana sekolah, alat dan sumber belajar, hingga kualitas tenaga pendidik dan kependidikan yang berbeda antara pendidikan di daerah terpencil dengan daerah di perkotaan atau pusat pemerintah. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan kualitas SDM yang dihasilkan dari lulusan sekolah tersebut. Selanjutnya, pendidikan menengah. Pada pendidikan menengah dapat pula dirasakan pemerataannya di berbagai tempat di Indonesia. Namun, masalah pemerataan kesempatan pendidikan pun masih dapat dirasakan. Anak-anak usia sekolah menengah tidak melanjutkan pendidikan ke pendidikan menengah dari pendidikan dasar dengan alasan bahwa tidak memiliki biaya untuk sekolah. Selain itu, fasilitas yang tersedia berbeda dari tempat satu dengan tempat lain. Perbedaan ini dapat dirasakan antara pendidikan menengah yang ada di perkotaan dengan pendidikan menengah di daerah terpencil. Faktor lain yang mempengaruhi rendahnya pemerataan kesempatan pendidikan di jenjang pendidikan menengah adalah kurangnya kesadaran tentang pendidikan di daerah terpencil, di mana akses pendidikan sangat sulit dijangkau dan tidak dapat mensosialisasikan pentingnya pendidikan. Selanjutnya, pendidikan tinggi. Permasalahan pemerataan kesempatan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah mengenai biaya yang diperlukan untuk menempuh pendidikan tinggi tersebut. Selain itu, faktor lain adalah warga negara yang tidak menganggap penting pendidikan tinggi, sehingga mereka puas dengan lulusan pendidikan dasar atau menengah, bahkan tidak bersekolah. Permasalahan lain pun muncul akibat kualitas perguruan tinggi yang tidak merata di beberapa daerah di Indonesia. Misalnya, kualitas pendidikan tinggi yang ada di daerah pelosok atau daerah terpencil dengan perguruan tinggi yang ada di pusat pemerintahan atau perkotaan. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas lulusan atau SDM yang dihasilkan. Yang kedua, pemerataan pendidikan non-formal. Di samping menghadapi permasalahan dalam meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan di jalur formal, pembangunan pendidikan juga menghadapi permasalahan dalam peningkatan akses dan pemerataan pendidikan non-formal.
Pada jalur pendidikan nonformal juga menghadapi permasalahan dalam hal perluasan dan pemerataan akses pendidikan bagi setiap warga masyarakat. Kesadaran masyarakat khususnya yang berusia dewasa untuk terus-menerus meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya masih sangat rendah. Apalagi pendidikan nonformal pada umumnya membutuhkan biaya yang cukup mahal sehingga tidak dapat terjangkau oleh masyarakat menengah. Jadi dapat disimpulkan bahwa kondisi pemerataan pendidikan di Indonesia tergolong rendah karena tidak semua warga negara Indonesia memiliki kesempatan yang sama dalam hal pendidikan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pemerataan pendidikan. Yang pertama, sebagian masih berorientasi di wilayah perkotaan, sedangkan untuk wilayah terpencil dirasakan masih sangat kurang. Hal ini berakibat pada kurang adanya pemerataan kesempatan pendidikan. Yang kedua, masih terdapat pendirian atau penyelenggaraan pendidikan prasekolah yang tidak memenuhi standar minimal baik dari segi sarana dan prasarana maupun mutu dan profesionalisme guru. Yang ketiga, kondisi sosial ekonomi masyarakat di pedesaan dan daerah terpencil yang sebagian besar kurang mampu telah menyebabkan kualitas gizi anak kurang dapat mendukung aktivitas anak didik dalam bermain sambil belajar. Yang keempat, kurangnya sarana dan prasarana. Yang kelima, kurangnya kesadaran pendidikan dari warga negara. Yang keenam, rendahnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan. Dan yang terakhir, akses pendidikan yang lambat karena keterbatasan teknologi di daerah tersebut. Setelah kita mengetahui apa itu pemerataan pendidikan dan bagaimana kondisi pemerataan pendidikan di Indonesia, serta faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya pemerataan pendidikan, lalu bagaimana solusi untuk masalah pemerataan pendidikan di Indonesia. Solusi untuk mengatasi masalah pemerataan dan kualitas pendidikan di Indonesia adalah dengan cara memberikan dana APBD daerah ataupun APBD negara untuk membuat sekolah baik di kota, daerah maupun di pedalaman. Memberikan bantuan kepada warga yang kurang mampu, memberikan beasiswa kepada siswa yang berprestasi, memberikan kesejahteraan kepada seorang guru, mengirimkan tenaga pengajar yang berkualitas ke daerah pelosok dan pedalaman, dan lain-lain. Selain itu, banyak macam pemecahan masalah yang telah dan sedang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Langkah-langkah ditempuh melalui cara konvensional dan cara inovatif. Cara konvensional antara lain: 1. Membangun gedung sekolah seperti SD Inpres dan atau ruangan belajar. Yang kedua, menggunakan gedung sekolah untuk double shift atau sistem bergantian pagi dan sore. Adapun cara inovatif antara lain: 1. SD kecil pada daerah terpencil, 2. Sistem guru kunjung, ketiga SMP terbuka, keempat, kejar paket A dan B, dan yang terakhir, belajar. Selanjutnya, untuk masalah mutu pendidikan akan dibawakan oleh saya sendiri, Nila Khairun Naili. Pendidikan Indonesia semakin hari kualitasnya semakin rendah. Berdasarkan survei United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau yang sering disebut dengan UNESCO, terhadap kualitas pendidikan di negara-negara berkembang di Asia Pasifik, Indonesia menempati peringkat 10 dari 14 negara. Sedangkan untuk kualitas para guru, kualitasnya berada pada level 14 dari 14 negara berkembang. Kualitas pendidikan Indonesia yang rendah itu juga ditunjukkan pada data Balitbank tahun 2003 bahwa 146.052 SD di Indonesia ternyata hanya 8 sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Primary Years Program atau PYP. Dari 20.918 SMP di Indonesia, ternyata juga hanya 8 sekolah yang mendapatkan pengakuan dunia dalam kategori The Middle Years Program atau MYP. Dan dari 8.036 SMA, ternyata hanya 7 sekolah saja yang mendapatkan pengakuan dunia dalam kategori The Diploma Program atau DP. Lalu,
Berikut ini akan saya paparkan pula secara khusus beberapa masalah yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada rendahnya kualitas sarana fisik, yang kedua rendahnya kualitas guru, yang ketiga rendahnya kesejahteraan guru, yang keempat rendahnya prestasi siswa, yang kelima kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan, yang keenam rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, dan yang terakhir mahalnya biaya pendidikan. Lalu, bagaimana cara meningkatkan mutu pendidikan? Saya akan memaparkan beberapa cara untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Yang pertama, dengan melakukan perubahan kurikulum belajar. Perubahan kurikulum ini bisa meningkatkan pendidikan, namun dengan perubahan kurikulum ini kadang menimbulkan kontroversi bagi semua orang. Perubahan kurikulum ini harus dipertimbangkan dengan matang agar peserta didik dan pendidik bisa melaksanakannya dengan baik. Yang kedua, peningkatkan mutu guru. Meningkatkan mutu guru bisa dilakukan dengan penyeleksian guru pendidik sebelum mereka mengajar pada suatu sekolah. Dengan adanya seleksi yang tepat ini, diharapkan guru benar-benar merupakan tenaga pilihan yang bisa membimbing muridnya dengan baik. Pendidik patut mendapatkan penghargaan, karena itu berikanlah penghargaan. Manajemen sumber daya manusia mengatakan penghargaan diberikan untuk menarik dan mempertahankan sumber daya manusia, karena diperlukan untuk mencapai saran-saran organisasi. Staf atau guru akan termotivasi jika diberikan penghargaan ekstrinsik seperti gaji, tunjangan, bonus, dan komisi, maupun penghargaan intrinsik seperti pujian, tantangan, pengakuan, dan tanggung jawab. Yang ketiga, ada bantuan operasional sekolah atau BOS. Pada intinya, bantuan ini dirancang pemerintah untuk membantu sekolah yang tidak mampu agar bisa menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang layak dan dibutuhkan siswa didiknya. Namun, kadang program ini disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga penyampaiannya masih belum optimal. Lalu yang keempat, ada bantuan khusus murid atau BKM. Program pemerintah ini khusus untuk membantu biaya bagi murid yang tidak mampu agar bisa mengenyam pendidikan sama seperti anak lainnya. Lalu yang kelima, sarana dan prasarana pendidikan yang maju dan layak. Bila mutu pendidikan di Indonesia kita ingin maju, maka sarana dan prasarana dari pendidikan tersebut harus ditingkatkan lebih baik lagi. Bila sarana dan pendidikan bagus dan modern, maka siswa bisa melaksanakan pendidikan dengan nyaman. Kenyamanan mereka itulah yang akan menjadi kunci kesuksesan dalam proses belajar. Lalu yang keenam, ada pemerataan pendidikan. Pendidikan tidak hanya untuk mereka yang berada di kota, namun di daerah terpencil juga harus mendapatkan pendidikan yang layak. Inilah yang menjadi tugas pemerintah untuk pemerataan pendidikan di semua wilayah terpencil di Indonesia. Lalu yang terakhir, mengurangi dan berantas korupsi. Korupsi dalam dunia pendidikan dilakukan secara bersama-sama. Pelakunya mulai dari guru, kepala sekolah, dinas, dan seterusnya masuk dalam jaringan korupsi. Sekolah yang diharapkan menjadi benteng pertahanan yang menjunjung nilai-nilai kejujuran justru mempertontonkan praktik korupsi kepada peserta didik. Inilah yang harus kita lakukan, yaitu mengurangi dan berantas korupsi di lingkungan sekolah. Baik, saya Nur Ufah akan melanjutkan materi. Yang ketiga, ada masalah efisiensi pendidikan. Masalah efisiensi pendidikan mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikan mendaya gunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Jika penggunaannya hemat dan tepat sasaran, dikatakan efisiensinya tinggi. Jika terjadi yang sebaliknya, maka efisiensinya berarti rendah. Efisiensi pendidikan mempunyai beberapa masalah, di antaranya adalah yang pertama, bagaimana tenaga kependidikan difungsikan, yang kedua, bagaimana prasarana dan sarana pendidikan digunakan, yang ketiga, bagaimana pendidikan diselenggarakan, yang keempat, masalah efisiensi dalam memfungsikan tenaga. Masalah ini meliputi pengangkatan, penempatan, dan pengembangan tenaga kerja. Masalah efisiensi dalam penggunaan prasarana dan sarana. Penggunaan prasarana dan sarana pendidikan yang tidak efisien bisa terjadi antara lain sebagai akibat kurang matangnya perencanaan dan sering juga karena perubahan kurikulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Regina Purwitasari dengan NIM 20050260053. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi. Materi akan saya bahas mengenai masalah relevansi pendidikan. Oke, pertama kita harus tahu dulu nih, apa sih relevansi pendidikan? Jadi, relevansi berkenaan dengan rasio antara tamatan yang dihasilkan satuan pendidikan dengan yang diharapkan satuan pendidikan di atasnya atau institusi yang membutuhkan tenaga kerja, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.
Relevansi pendidikan ini juga bisa diartikan sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Jadi, diharapkan lulusan pendidikan itu dapat mengisi semua sektor pembangunan yang beraneka ragam. Mulai dari sektor produksi, sektor jasa, dan lain sebagainya. Nah, baik yang sudah ada saat ini maupun yang bersifat potensial. Lalu, apakah masalah relevansi pendidikan itu? Masalah relevansi pendidikan dapat ditinjau dari banyaknya lulusan satuan pendidikan tertentu yang tidak siap secara kemampuan kognitif dan teknikal untuk melanjutkan ke satuan pendidikan di atasnya. Mengenai masalah relevansi ini juga dapat diketahui dari banyaknya lulusan dari satuan pendidikan tertentu seperti sekolah kejuruan dan pendidikan tinggi yang belum atau bahkan tidak siap untuk bekerja. Masalah itu tadi tentunya tidak terlepas ya dari faktor penyebab. Nah, di sini kita akan membahas mengenai faktor penyebab tidak relevannya pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu sarana dan prasarana dalam pendidikan. Sebenarnya sarana dan prasarana ini bukan menjadi faktor utama ya dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, tetapi menjadi salah satu faktor penghambat dalam pendidikan. Karena bisa dikatakan dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, ini dapat menjadi pemicu untuk anak didik lebih mengekspor kemampuan dan bakat yang mereka punya. Lalu yang kedua mengenai tenaga pengajar yang kurang handal. Sebagai tenaga pengajar tentunya harus memiliki kematangan profesional atau kemampuan mendidik. Lalu yang ketiga, proses belajar menjadi kaku dan tidak menarik. Apabila proses pembelajaran yang dilakukan selama ini bersifat monoton, tentu secara tidak langsung akan membuat anak didik merasa jenuh dan kurang semangat dalam mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, mahalnya biaya pendidikan. Saya rasa untuk poin yang ini sudah tidak menjadi faktor utama ya, karena untuk pendidikan itu sendiri sudah ada anggarannya yang untuk saat ini direalisasikan dalam bentuk beasiswa, sehingga untuk siapapun yang ingin mengenyam pendidikan dapat menggunakan beasiswa yang ada. Selanjutnya, dampak dari tidak relevannya pendidikan. Yang pertama, bagi perusahaan-perusahaan yang masih harus mengeluarkan dana untuk pendidikan atau pelatihan bagi calon karyawannya. Mengapa demikian? Karena mereka lulusan-lulusan dari satuan pendidikan itu dinilai belum memiliki keterampilan kerja seperti yang diharapkan, sehingga perusahaan tersebut memilih untuk membuka pelatihan bagi calon karyawan-karyawannya. Oke, selanjutnya banyaknya lulusan dari satuan pendidikan tertentu yaitu sekolah kejuruan dan pendidikan tinggi yang belum atau bahkan tidak siap untuk bekerja. Yang terakhir yaitu jumlah angka pengangguran yang semakin meningkat di Indonesia. Nah, dari sini timbul pertanyaan mengapa masih ada sarjana yang masih menganggur gitu. Nah, mungkin ini karena skill yang mereka miliki belum memumpuni dengan skill yang dibutuhkan dalam peluang kerja yang tersedia saat ini, sehingga mereka hingga saat ini masih menjadi seorang pengangguran. Lalu upaya apa sih yang bisa meningkatkan relevansi pendidikan ini? Yang pertama, dapat menyediakan kesempatan pemerataan belajar. Nah, ini diartikan bahwa semua warga negara yang butuh pendidikan itu dapat ditampung dalam suatu satuan pendidikan. Lalu yang kedua, dapat mencapai hasil yang bermutu. Nah, ini diartikan juga bahwa perencanaan pemrosesan pendidikan itu dapat mencapai hasil atau sesuai dengan tujuan pendidikan tersebut. Lalu yang ketiga, memberi perhatian terhadap tenaga kependidikan, karena tenaga pendidikan ini juga merupakan faktor yang menyebabkan berkualitas atau tidaknya pendidikan ke depannya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.